Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis bernama Anita yang baru berusia 20 tahun. Kehidupan yang miskin dan serba kekurangan memaksa Anita untuk membuat keputusan berat untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan pergi bekerja sebagai TKW di Arab. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Ibunya yang sudah tua terus-menerus menangis meratapi kepergian satu-satunya anak yang ia miliki. Meski hati Anita dipenuhi ketakutan tentang masa depannya di negeri asing, ia berusaha menguatkan dirinya. Saat di bandara, rasa takut dan cemas semakin membesar, namun ia tetap mencoba untuk tegar. Perjalanan udara yang panjang menambah kegelisahannya. Pesawat yang membawanya melintasi lautan luas terasa seperti membawa seluruh harapan dan impian ke dunia yang sama sekali tidak ia kenal. Saat tiba di Arab Saudi, Anita merasa seperti terseret ke dalam jurang yang dalam dan gelap. Segala sesuatunya terasa asing, bahasa yang tak ia mengerti, budaya yang berbeda, serta wajah-wajah yang tak dikenalnya membuatnya merasa semakin terasing dan cemas. Namun, Anita tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia harus bertahan demi keluarganya yang menunggu dengan harapan besar di kampung halamannya. Majikan tempat Anita bekerja adalah keluarga yang kaya raya. Rumah mereka sangat besar, dengan lorong-lorong panjang dan kamar-kamar mewah yang membuat Anita merasa kecil dan tak berdaya. Tugasnya meliputi seluruh pekerjaan rumah tangga, dari membersihkan setiap sudut rumah, memasak, hingga mengurus semua kebutuhan sehari-hari majikannya. Setiap hari, ia bekerja tanpa henti dari pagi buta hingga larut malam. Tubuhnya seringkali terasa lelah luar biasa, namun Anita selalu memaksakan dirinya untuk bangkit terus bekerja. Namun, di balik semua kesibukannya, ada sesuatu yang mulai mengganggu hatinya. Majikan laki-laki, Tuan Nasir, sering memandangnya dengan cara yang aneh. Awalnya, Anita menganggap ini hanya hayalan, mungkin karena kelelahan yang membuat pikirannya kacau. Namun, seiring berjalannya waktu, tatapan itu semakin nyata dan terasa mengancam. Nasir seringkali memberikan perhatian yang berlebihan dan Anita mulai merasa tidak nyaman. Ia berusaha mengabaikan perasaan tersebut, namun ketika rumah sepi, saat hanya ada mereka berdua, Nasir semakin sering mendekatinya. Nasir seringkali mengajaknya berbicara dengan nada yang manis dan penuh godaan. "Kamu cantik, Anita. Seharusnya kamu tidak perlu bekerja sekeras ini," katanya sambil menatapnya dengan sorot mata yang membuat Anita merasa tidak nyaman. Ketakutan mulai menguasai dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah situasi yang berbahaya, namun ia tak tahu harus berbuat apa. Setiap kali Nasir mendekat, Anita merasa terpojok, seperti domba yang terkepung oleh serigala. Ia merasa terjebak, berada di negeri asing, jauh dari keluarga dan teman-teman yang bisa menolongnya. Perasaan terdesak dan terkepung oleh keadaan membuat Anita semakin gelisah. Namun ia belum menemukan jalan keluar dari situasi tersebut. Suatu malam, ketika istri Nasir sedang keluar rumah, Anita mendapati dirinya dalam situasi yang tak lagi bisa ia hindari. Nasir semakin berani mendekatinya, mengucapkan kata-kata manis yang terasa semakin menyudutkan. "Tak ada yang perlu kamu takutkan, Anita. Aku bisa memberimu lebih dari yang kamu bayangkan," katanya, sambil meraih tangan Anita. Perasaan takut dan tak berdaya langsung menguasai dirinya, membuat Anita tak mampu berpikir jernih. Malam itu, di bawah tekanan yang begitu besar, Anita akhirnya menyerah. Ia merasa seperti boneka yang dikendalikan oleh tali tak terlihat, tanpa kekuatan untuk melawan. Hatinya hancur dan air mata mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Semua impian dan harapan yang dulu ia bawa dari kampung halaman terasa lenyap, digantikan oleh rasa bersalah dan kehancuran. Ketika fajar menyingsing, Anita merasa bahwa dunia yang ia kenal telah berubah. Hidupnya yang dulu sederhana dan penuh dengan harapan di desa kecil yang ia tinggal, kini tampak seperti mimpi yang tak mungkin ia capai kembali. Segalanya telah berubah menjadi kenyataan pahit yang harus ia hadapi seorang diri di tanah yang jauh dari rumah. Dengan hati yang perih, Anita hanya bisa berharap bahwa
apa yang telah terjadi tidak akan menghancurkan seluruh hidupnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa bayangan masa depan yang gelap telah mulai menghampiri dan tak ada jalan untuk kembali. Hari-hari berikutnya, setelah malam kelam itu, terasa seperti siksaan batin bagi Anita. Ia tak mampu mengusir perasaan berdosa dan malu yang terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia melihat Nasir, hatinya dipenuhi oleh ketakutan dan kebencian, namun juga rasa tak berdaya yang menjebaknya dalam lingkaran penderitaan yang tak berujung. Anita berusaha menjalani tugas-tugas rumah tangganya seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang telah direnggut secara paksa oleh keadaan. Sikap Nasir terhadap Anita pun berubah. Ia menjadi lebih intim, seolah-olah hubungan terlarang yang terjadi di antara mereka adalah hal yang wajar. Nasir tak lagi ragu untuk menyentuh Anita setiap kali mereka berdua berada di rumah yang sepi. Anita hanya bisa menahan napas, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang segera berakhir. Namun, malam-malam panjang di rumah itu terus berlanjut, dan Nasir semakin sering mendekatinya. Nasir mulai memberikan hadiah-hadiah kecil kepada Anita, cincin, kalung, dan perhiasan lain, seolah-olah benda-benda itu bisa menutupi luka yang menganga di hati Anita. "Ini semua untukmu," katanya, sambil menyelipkan gelang emas di pergelangan tangan Anita. Meskipun ia tak mampu menolak, Anita juga tak bisa menerima dengan tulus. Hatinya penuh rasa perih dan tubuhnya mulai merasakan gejala aneh. Mual di pagi hari, kelelahan yang luar biasa, serta pusing yang datang tanpa sebab. Pada awalnya, ia berpikir itu hanyalah akibat stres dan beban pikiran. Namun ketakutan semakin menyelimuti dirinya. Dengan penuh keraguan, Anita membeli alat tes. Saat garis merah muncul di alat itu, dunianya seolah-olah runtuh. Ia terduduk di lantai di kamar mandi, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. "Tidak, ini tidak mungkin," gumannya pelan. Tetapi kenyataan pahit itu tidak bisa diubah. Ia hamil dan ayah dari anak yang dikandungnya adalah majikannya sendiri. Anita merasakan gelombang ketakutan yang menguasai seluruh tubuhnya. Apa yang harus ia lakukan? Kemana ia harus pergi? Bagaimana jika rahasia ini terbongkar? Semua pertanyaan itu memenuhi pikirannya, membuatnya merasa semakin terjebak dalam situasi yang tak memiliki jalan keluar. Malam itu, Anita tak bisa tidur. Pikiran tentang masa depan yang suram terus menghantuinya, membuatnya terjaga hingga pagi menjelang. Ketika akhirnya ia memutuskan untuk memberitahu Nasir tentang kehamilannya, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, takut, cemas, dan bingung. Ia tak tahu bagaimana Nasir akan bereaksi, namun rahasia ini terlalu besar untuk ia pendam sendiri. Pada malam itu, ketika Nasir pulang, Anita mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki dan menghampirinya. "Tuan, ada sesuatu yang perlu saya bicarakan," katanya dengan suara gemetar. Nasir memandangnya dengan alis terangkat, namun ia tidak menolak. Anita menarik napas panjang dalam-dalam, mencoba mengendalikan gemetar di bibirnya. Saya hamil," ucapnya. Dan kata-kata itu terasa seperti palu yang menghantam dirinya sendiri. Wajah Nasir berubah seketika. Mata yang sebelumnya lembut dan penuh godaan, kini menatap Anita dengan dingin dan keras. "Apa maksudmu, Anita?" tanyanya dengan nada tajam, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Seluruh tubuh Anita bergetar. "Saya hamil, Tuan, dan anak ini adalah anak Tuan." Keheningan menyelimuti ruangan itu. Nasir berdiri terpaku, berusaha mencerna kata-kata Anita. Untuk pertama kalinya, Anita melihat ketakutan di mata majikannya. "Kau gila, ini tidak boleh terjadi." Suaranya penuh amarah yang tertekan. "Kamu harus merahasiakan ini, mengerti? Jangan pernah biarkan istri saya tahu, atau kita berdua akan hancur." Nasir menatap Anita dengan pandangan penuh ancaman, sementara perasaan takut semakin mencengkram hati Anita.
Kini ia benar-benar terjebak dalam situasi yang tak terbayangkan, dengan rahasia besar yang mengancam menghancurkan hidupnya dan kehidupan orang lain. Anita hanya bisa menangis, air mata mengalir tanpa henti di pipinya. Ia tahu bahwa Nasir tidak peduli pada perasaannya, tak peduli pada kehidupan yang kini tumbuh di dalam dirinya. Yang ada dalam benak Nasir hanyalah bagaimana menjaga rahasia ini tetap terkubur dalam-dalam. Namun, Anita tidak bisa menghilangkan bayangan bahwa suatu saat kebenaran akan terungkap, mungkin dengan cara yang paling menyakitkan. Malam demi malam berlalu, ketegangan dalam dirinya semakin meningkat. Anita menjalani hari-harinya dalam ketakutan, selalu waspada terhadap setiap gerakan Jara, istri Nasir. Ia takut jika Jara akan mencium sesuatu yang mencurigakan, meskipun tampaknya Jara lebih sibuk dengan kehidupannya sendiri. Anita tahu bahwa waktunya semakin terbatas, kehamilannya akan segera terlihat, dan ketika itu terjadi, ia tidak lagi bisa menyembunyikan kenyataan yang mengerikan itu. Yang semakin membuat Anita tertekan adalah kenyataan bahwa ia harus tetap tinggal di rumah itu, melayani Nasir dan Jara seperti biasa, meski hatinya diliputi takut dan benci. Setiap kali ia melihat cermin, ia merasa seperti orang asing yang terperangkap di dalam tubuhnya sendiri. Perutnya yang mulai membesar adalah pengingat yang terus-menerus akan dosa yang tak bisa ia hapus. Di balik tembok rumah mewah itu, Anita merasa seperti burung yang terperangkap dalam sangkar emas. Tidak bisa lari, tidak bisa berteriak, hanya bisa menerima nasib yang tampaknya tak berpihak kepada dirinya. Namun di tengah kegelapan itu, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Cintanya pada anak yang kini ia kandung. Anita tahu bahwa anak ini adalah bagian dari dirinya, sebuah nyawa yang tidak bersalah yang harus ia lindungi. Tekad itu, meskipun diselimuti rasa takut, adalah satu-satunya harapan yang membuatnya mampu terus melangkah di tengah ketidakpastian yang menyesakkan. Dengan tekad yang semakin kuat, Anita mulai merencanakan masa depan. Dia tidak akan membiarkan anaknya tumbuh dalam situasi yang menyakitkan ini. Meski tidak tahu bagaimana caranya, Anita berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan keluar dari keadaan ini, membawa anaknya ke tempat yang aman jauh dari pengaruh Nasir dan Jara. Di dalam hatinya, Anita menyimpan harapan bahwa masih ada jalan keluar, meskipun jalan itu tampak begitu samar di tengah kegelapan yang mengelilinginya. Pagi itu, Anita terbangun dengan perasaan cemas yang tak biasa. Perutnya terasa tak nyaman, namun bukan hal itu yang membuatnya gelisah. Sejak percakapan terakhirnya dengan Nasir, setiap detik terasa seperti detak bom waktu yang siap meledak kapan saja. Namun, apa yang tak ia sangka adalah bahwa hari itu ia akan menemukan sesuatu yang mengubah pandangannya tentang kehidupan yang ia jalani di rumah tersebut. Hari itu adalah hari arisan bulanan yang akan diadakan di rumah Jara. Suara gemerincing perhiasan, tawa yang dipaksakan, dan aroma parfum mahal yang memenuhi udara. Jara adalah wanita yang selalu tampak sempurna di mata orang lain. Tetapi bagi Anita yang sudah bekerja cukup lama di rumah itu, ada sesuatu yang aneh dan dingin dalam diri Jara. Senyuman manis di wajah majikannya tampak seperti topeng yang menyembunyikan sesuatu di baliknya. Saat para tamu mulai berdatangan, Anita mengamati dari kejauhan. Para wanita kaya datang dengan pakaian mewah dan riasan tebal, segera tenggelam dalam obrolan ringan dan tawa palsu. Mereka berbicara tentang liburan mewah, perhiasan mahal, dan kehidupan yang tampaknya begitu sempurna. Namun, Anita tahu bahwa di balik semua itu tersembunyi rahasia gelap yang tidak pernah diungkap di hadapan umum. Saat Jara memintanya untuk membawa minuman ke ruang tamu, Anita berjalan menuju meja tempat para wanita itu berkumpul. Ketika ia mendekat, ia mendengar percakapan yang membuat darahnya berdesir. "Jadi, kapan kamu akan bertemu dengan berondong itu lagi?" tanya seorang wanita dengan nada menggoda. Jara hanya tertawa kecil sambil mengangkat bahunya. "Nanti malam mungkin. Kamu tahu, suamiku selalu pulang larut. Aku punya waktu lebih dari cukup." Mendengar percakapan itu, Anita merasa sangat terkejut.
ia baru menyadari bahwa Jara, wanita yang tampak begitu sempurna di mata semua orang, juga menyimpan rahasia gelapnya sendiri. Jantung Anita berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Ia menundukkan kepalanya berusaha menyembunyikan keterkejutannya. Setelah selesai, ia segera bergegas ke dapur mencari tempat untuk menenangkan diri. Pertanyaan berkecamuk dalam pikirannya. Apakah yang baru saja ia dengar itu benar? Apakah Jara yang selama ini tampak sempurna juga berselingkuh? Ketika arisan berakhir dan rumah kembali sepi, Anita membersihkan sisa-sisa pesta sambil merenungkan apa yang baru saja ia dengar. Rasa takut dan benci terhadap Nasir bercampur dengan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap Jara. Wanita yang selama ini terlihat sempurna ternyata memiliki sisi gelap yang sama mengerikannya. Apakah ini benar-benar dunia tempat ia tinggal? Dunia di mana setiap orang memiliki rahasia busuk yang disembunyikan di balik senyuman dan kata-kata manisnya. Malam itu, saat semua orang sudah tertidur, Anita tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia mengendap-endap ke ruang kerja majikannya, tempat yang jarang ia masuki. Di sana ia berusaha mencari sesuatu yang bisa memberinya jawaban. Ketika membuka laci meja, Anita menemukan sesuatu yang membuat hatinya semakin hancur. Sebuah buku catatan kecil dengan tulisan tangan Nasir. Dengan tangan gemetar, Anita membuka buku itu dan membaca isinya. Di dalamnya, Nasir menulis tentang perselingkuhannya dengan wanita lain, bukan hanya dengan Anita. Nama-nama wanita yang pernah ia dekati tertulis di sana. Membuat Anita menyadari bahwa ia bukan satu-satunya yang menjadi korban. Ternyata banyak wanita lain yang juga terjerat dalam perangkapnya. Dunia ini benar-benar penuh dengan kebohongan dan tipu daya, pikir Anita. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, di dalam buku itu juga terdapat rahasia Jara. Pada salah satu halaman, Nasir menulis tentang kecurigaannya bahwa Jara memiliki hubungan gelap dengan pria lain dan bahkan menyewa pria muda untuk bersenang-senang. Nasir mengetahui tentang perselingkuhan Jara, namun lebih memilih untuk diam karena ia sendiri tenggelam dalam dosa yang sama. Mereka berdua terikat dalam pernikahan yang rusak, penuh kepalsuan dan saling menyakiti, sementara Anita terperangkap di tengah-tengah konflik mereka. Anita menutup buku catatan itu dengan tangan gemetar, merasa muak dan jijik pada kedua majikannya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Setiap kali ia berada di dekat Nasir dan Jara, rasa benci yang mendidih di dalam dirinya membuatnya nyaris tak mampu mengendalikan diri. Namun, ia sadar bahwa ia harus menjaga rahasia ini tetap tersembunyi demi keselamatan diri dan anak yang dikandungnya. Namun Anita juga tahu bahwa rahasia ini tidak akan bisa disembunyikannya selamanya. Cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi yang memaksa semuanya terungkap. Ketika saat itu tiba, Anita harus bersiap menghadapi segala konsekuensi yang akan terjadi. Kehamilannya semakin terlihat dan Anita mulai khawatir bahwa Jara akan menyadarinya lebih cepat dari yang ia perkirakan. Kegelisahan terus menghantui pikirannya, seolah-olah ia sedang berjalan di tepi jurang yang sewaktu-waktu bisa runtuh dan menghancurkan seluruh kehidupannya. Malam demi malam, ia merasa tubuhnya semakin lemah, sementara pikirannya tak henti berputar. Pada suatu malam, Anita terjaga dari tidurnya. Perutnya yang semakin membesar membuatnya sulit untuk berbaring dengan nyaman. Ketika akhirnya ia hampir tertidur, terdengar suara pintu depan yang terbuka secara perlahan. Ternyata, Jara baru pulang, dan kali ini lebih larut dari biasanya. Dari celah pintu kamarnya, Anita mengintip. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia tidak dapat menangkap semua percakapan, tetapi nada suara Jara jelas menunjukkan bahwa ia sedang berbicara dengan seseorang yang spesial. Dengan hati-hati, Anita membuka pintu kamarnya sedikit lebih lebar, berharap bisa mendengar lebih banyak. Namun langkah kaki Jara mendekat, membuatnya buru-buru menutup pintu. Jara terlihat menikmati permainannya sendiri. Ia terus menjalani kehidupan malamnya, menyewa pria muda untuk memuaskan hasrat yang tidak pernah terpuaskan. Anita mengetahui hal ini dari bau parfum pria yang tidak pernah ia kenal. Anita merasa terjebak dalam kegelapan, menyaksikan kehidupan ganda yang dijalani oleh Jara dan Nasir.
Ia harus menjaga rahasia ini tetap tersembunyi, tetapi semakin hari semakin sulit untuk menahan semua ini sendirian. Perasaan marah dan kecewa bercampur menjadi satu, menciptakan sebuah badai emosi yang sulit ia hadapi. Beberapa hari kemudian, Anita tidak dapat menghindari lagi kenyataan yang semakin menghantuinya. Saat ia sedang membersihkan kamar Jara, pandangannya tertuju pada meja rias. Di atasnya tergeletak sebuah undangan untuk sebuah acara eksklusif yang hanya dihadiri oleh wanita-wanita kaya seperti Jara. Namun, yang mengejutkan Anita adalah nama yang tertulis di pojok undangan tersebut. Itu adalah nama seorang yang sangat ia kenal, seorang pria muda sewaan yang sering disebut-sebut dalam percakapan para tamu arisan. Nama itu mengingatkannya pada bisik-bisik penuh intrik dan desas-desus yang sering ia dengar ketika para wanita berkumpul, yang berbicara tentang kegemerlapan hidup mereka dan keinginan mereka yang tidak pernah terpuaskan. Dengan perasaan berdebar, Anita menyadari bahwa majikannya akan menghadiri pesta tersebut. Anita berpikir, mungkin inilah kesempatannya untuk kabur dari rumah majikannya. Karena jika Jara mengetahui bahwa Anita hamil, apalagi oleh suaminya, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan dia dan anaknya. Pada malam pesta itu, Anita merasakan perutnya semakin berat, tanda-tanda bahwa waktu persalinannya semakin dekat. Ketika ia berjalan dengan hati-hati menuju dapur, ia mendengar suara Jara yang berbicara dengan seorang pria di ruang tamu. Pria itu bukan Nasir. Suaranya terlalu muda dan lembut. Anita berhenti di balik pintu, mendengarkan dengan seksama. "Aku tidak bisa bertahan lama lagi dalam pernikahan ini," kata Jara dengan nada rendah. Nasir semakin mencurigai sesuatu dan aku tidak bisa membiarkan dia mengetahui tentang kita. Pria itu hanya menjawab dengan anggukan. "Aku akan menunggumu di hotel seperti biasa," katanya sebelum meninggalkan rumah melalui pintu belakang. Anita tidak tahu harus merasa lega atau semakin takut. Jara terjebak dalam permainan sendiri, namun Anita juga bisa ikut terseret. Setelah pria itu pergi, Jara kembali ke kamar dengan langkah berat. Ketika Jara akhirnya pergi ke pesta yang ditunggu-tunggu, Anita merasa lega. Malam itu, saat rumah sepi dan sunyi, Anita berpikir dia harus segera mengambil keputusan yang cepat sebelum semuanya terlambat. Apakah ia akan melarikan diri dari rumah ini ataukah ia akan menghadapi segala konsekuensi yang mungkin terjadi? Anita menarik napas panjang, mengumpulkan semua keberanian yang ia miliki. Keputusan besar sedang menantinya dan ia harus siap untuk memilih jalan yang akan ia tempuh. Ketika fajar mulai menyingsing, Anita duduk di kursi ruang tamu, matanya tidak pernah terpejam sepanjang malam, pikirannya masih dipengaruhi oleh kekacauan. Jara belum pulang dari pesta, dan Anita tahu ini mungkin adalah satu-satunya kesempatan yang ia miliki untuk menyusun rencana. Ketakutan dan kebingungan tak lagi bisa menahannya. Tekanan demi tekanan yang selama ini ia tahan memberikan keberanian pada dirinya. Ia merasakan tendangan kecil dari bayi yang sedang dikandungnya itu, seperti sebuah peringatan bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Anak ini adalah alasan utama baginya untuk bertahan. Dengan tekad yang semakin kuat, Anita mulai merencanakan langkah-langkahnya. Ia tahu bahwa keberaniannya untuk melangkah keluar dari kegelapan ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Anita pun mengambil keputusan bahwa ia harus pergi. Dalam hatinya, ia berdoa agar langkahnya membawa mereka menuju cahaya dan harapan yang baru. Dengan hati-hati, Anita mulai mengemasi barang-barang miliknya, mempersiapkan diri untuk meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Langkah ini mungkin adalah langkah paling berat dalam hidupnya, namun ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan yang lain. Sementara itu, jauh dari rumah, Jara terbangun dari sebuah kamar hotel. Rasa pusing akibat pesta semalam masih terasa, namun pikirannya langsung dipenuhi oleh kecemasan. Bayangan Nasir, suaminya, semakin mendominasi benaknya. Jika suaminya tahu tentang perselingkuhannya, hidupnya akan berakhir dalam sekejap. Pikiran itu membuat Jara gelisah. Ia tidak bisa terus menjalani hidup seperti ini. Ketika pulang nanti, Jara bertekad untuk mengakhiri segala kemungkinan yang bisa merusak hidupnya. Di rumah, Anita telah selesai berkemas.
hanya beberapa potong pakaian dan barang-barang pribadi yang ia bawa. Hati kecilnya berbisik bahwa ia harus pergi sekarang sebelum semuanya menjadi rumit. Namun ada berbagai pertanyaan yang bergejolak dalam benaknya. Bagaimana dengan Nasir? Bagaimana jika ia menemukan Anita? Dan bagaimana jika Jara mengetahui semua ini dan memutuskan untuk mengambil tindakan? Anita mencoba untuk menghilangkan rasa ragu yang terus menghantui pikirannya. Dengan tekad yang teguh, Anita membuka pintu depan dan meninggalkan rumah yang telah menjadi sumber penderitaannya. Ia berjalan cepat menuju jalan utama, berharap segera menemukan tumpangan yang akan membawanya jauh dari tempat itu. Namun, ternyata takdir berkata lain. Sebuah mobil mewah berhenti di hadapannya. Jantungnya berdebar kencang saat melihat Nasir keluar dari mobil itu. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi kecurigaan. "Mau kemana kamu, Anita?" tanyanya dengan suara yang penuh emosi. Anita berhenti. Tubuhnya gemetar. Semua rencana yang telah ia susun tiba-tiba hancur berantakan. Ia berusaha untuk tenang, namun ketakutan menguasai dirinya. "Saya hanya ingin keluar sebentar, Tuan," jawabnya dengan suara hampir tidak terdengar. Namun, Nasir bukanlah orang yang mudah dibohongi. Seolah mampu menembus semua kebohongan Anita, ia mendekat dan berkata, "Jangan berbohong padaku, Anita. Aku tahu ada yang kamu sembunyikan." Kemarahan Nasir yang membara di dalam dirinya tidak bisa ia tahan lagi. "Kamu pikir aku akan percaya begitu saja?" teriaknya dengan nada penuh amarah. "Kamu berani mengkhianati aku? Kamu pikir bisa lolos begitu saja?" bentak Nasir sambil mencengkram tangan Anita dengan kuat. Air mata mulai mengalir di wajah Anita. Rasa sakit dari cengkraman itu membuatnya meringis. Jara yang baru saja tiba dari pesta, terkejut melihat suaminya dan Anita dalam situasi itu. Namun, keterkejutannya segera berubah menjadi pemahaman saat ia menyadari perut Anita yang membesar. Keheningan menyelimuti mereka bertiga, seperti badai yang siap meledak kapan saja. Anita berdiri di tengah-tengah mereka. Mereka seperti berada di tepi jurang yang tidak terhindarkan. Namun ia tahu bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Apapun yang akan terjadi, Anita telah memutuskan untuk menghadapi semuanya dengan keberanian yang tak pernah ada dalam dirinya sebelumnya. Ini adalah keputusan terakhirnya dan ia siap menghadapi konsekuensinya. Jara berdiri dengan tangan terlipat di dada, menatap Anita dan Nasir dengan sorot mata tajam yang penuh amarah. Tatapan itu menembus hingga ke dalam jiwa Anita, seolah-olah ada ledakan yang siap terjadi. Sementara itu, Nasir melepaskan cengkeramannya dari tangan Anita saat menyadari kehadiran istrinya di tempat itu. Jara melangkah maju menghampiri Anita dengan tatapan penuh kemarahan. "Jadi, ini yang kamu lakukan di belakangku, mengandung anak suamiku." Suaranya rendah namun dipenuhi dengan ancaman yang mematikan. Anita terdiam, mencoba meresapi setiap kata-kata yang diucapkan oleh Jara, namun mulutnya terasa terkunci. Bagaimanapun, ia tidak punya alasan untuk membela diri. Keadaan telah berbicara lebih keras daripada apapun yang bisa ia katakan. Nasir mulai merasakan penyesalan yang menyusup ke dalam hatinya, bukan karena apa yang telah dilakukannya terhadap Jara, tetapi karena rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terbongkar. "Dengarkan penjelasan aku dulu," Nasir mencoba berkata, namun suaranya terdengar lemah, seolah semua otoritas yang biasanya ia miliki telah hilang. Ia tahu bahwa apa yang akan datang selanjutnya bisa menghancurkan segala yang telah ia bangun selama ini. Jara memutar badannya menghadapi Nasir dengan tatapan penuh kebencian. "Aku sudah tahu, Nasir. Aku tahu kamu bukan suami yang setia, tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan serendah ini," ucapnya. Kata-kata itu keluar dengan amarah yang membara. Keheningan yang menyusul bagaikan pisau yang perlahan-lahan menyayat hati mereka. Anita tidak pernah menginginkan situasi ini, namun kenyataan telah menyeretnya ke dalam pusaran yang tidak bisa ia hindari. "Aku tidak ingin membahas ini di depan dia," lanjut Jara sambil menunjukkan pandangan menghina. "Kita akan selesaikan ini di rumah." Tanpa berkata apa-apa lagi, Jara berbalik dan berjalan menuju mobilnya, meninggalkan Anita dan Nasir dalam ketegangan yang tidak terucap.
Nasir memandang Anita, dan untuk pertama kalinya ada sesuatu yang menyerupai kepedulian di matanya. Namun itu hanya berlangsung sekejap sebelum ia memutuskan untuk mengikuti Jara ke mobil, meninggalkan Anita sendirian di jalan yang sepi. Anita merasa lututnya lemas, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia tahu bahwa saat ini adalah awal dari akhir. Harapan yang pernah ia miliki tentang masa depan yang lebih baik kini hancur berkeping-keping di hadapannya. Tidak ada lagi tempat baginya di rumah itu, dan tidak ada tempat untuk anaknya dalam kehidupan yang ia bayangkan. Namun, meskipun rasa putus asa menghantamnya, ia tahu bahwa ia harus tetap bertahan demi dirinya sendiri dan demi anak yang sedang ia kandung. Di dalam mobil, Jara menatap lurus ke depan, wajahnya tanpa ekspresi. Nasir mencoba berbicara, mencoba menjelaskan atau mungkin mencari alasan, tapi Jara tidak memberikan kesempatan. "Kau tahu apa yang akan terjadi jika orang lain tahu kan?" kata Jara akhirnya, suaranya dingin. "Kehormatan kita akan hancur, semua yang kita bangun akan lenyap. Kau telah menghancurkan segalanya." Nasir terdiam, menyadari bahwa apa yang dikatakan Jara itu adalah benar. Kehormatan keluarga mereka akan menjadi bahan tertawaan jika rahasia ini terungkap. Namun di dalam hatinya, Nasir masih belum bisa menerima bahwa Anita adalah masalah yang harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Meski begitu, dia tidak tahu bagaimana cara melindungi wanita yang pernah ia cintai itu dari amukan Jara. Setibanya di rumah, suasana terasa lebih dingin dan tegang daripada sebelumnya. Nasir duduk di sofa, mencoba menyusun langkah apa yang harus ia ambil selanjutnya. Namun setiap opsi yang muncul di pikirannya berujung pada kehancuran. Ia tahu bahwa apapun yang ia lakukan, situasi ini tidak akan berakhir dengan baik. Sementara itu, di kamarnya, Jara berdiri di depan cermin, menatap bayangannya dengan tatapan kosong. Emosi yang bercampur aduk dalam dirinya membuat pikirannya semakin kacau. Rasa dikhianati oleh suaminya yang telah ia pertahankan dengan segala cara, termasuk mengabaikan fakta bahwa dirinya juga tidak setia, membuatnya marah. Namun lebih dari itu, Jara merasa lebih marah pada dirinya sendiri karena membiarkan semua ini terjadi. Di dalam benaknya, sebuah keputusan mulai terbentuk, sebuah keputusan yang bisa mengakhiri segalanya untuk semuanya. Sementara itu, di luar rumah, Anita duduk di bangku taman yang terletak tak jauh dari rumah. Dia tidak punya tempat lain untuk pergi, tidak punya siapa-siapa yang bisa ia minta bantuan. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menunggu, meskipun ia tahu bahwa menunggu hanya akan membawa lebih banyak rasa sakit. Namun, di dalam hati kecilnya masih ada secerca harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, akan ada jalan keluar dari neraka yang sedang ia hadapi. Malam itu, ketika bulan tinggi di langit, Nasir mendekati Anita di taman. Tanpa berkata apa-apa, ia menyerahkan sebuah amplop. "Ini untukmu," katanya dengan suara rendah. Anita menerima amplop itu dengan tangan gemetar, membuka dan melihat isinya. Uang tunai dalam jumlah besar, lebih dari cukup untuk membuatnya pergi jauh dari kota ini, bahkan dari negara ini. Namun di antara lembaran uang itu, ia menemukan sebuah tiket pesawat satu arah kembali ke Indonesia. "Jangan pernah kembali," kata Nasir dengan nada terdengar seperti perintah sekaligus permohonan. Kata-kata itu terasa dingin, seolah-olah Anita sedang dilempar keluar tanpa perasaan. Namun di sisi lain, ia menyadari bahwa mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menyelamatkan diri dan anaknya yang sedang ia kandung. Dengan mata basah oleh air mata yang tak bisa ia tahan lagi, Anita menatap Nasir. Tanpa berkata apa-apa, ia berdiri dan melangkah pergi, meninggalkan Nasir dan segala kenangan pahit yang melekat pada dirinya. Saat ia berjalan menjauh, Anita tahu bahwa kehidupan yang dulu ia impikan telah hancur. Namun setidaknya, ia masih memiliki kesempatan untuk memulai kembali di tempat lain, jauh dari semua kegelapan yang pernah membelenggunya.